Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Tentunya senang sekali pada sore hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Ruang Publik untuk edisi Selasa 19 Maret 2024. Sebuah program yang kami hadirkan yang nantinya akan memberikan informasi serta edukasi yang mengangkat nilai-nilai kepublikan. Bagaimana kabar Anda pemirsa pada hari ini? Tentunya saya doakan semoga tetap sehat dan juga semangat dalam menjalankan apapun aktivitas Anda termasuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Dan pemirsa, aktivitas masyarakat pada bulan suci Ramadan ini tentunya meningkat seperti tarawih dan juga kegiatan-kegiatan lainnya terutama untuk umat Islam ya yang mungkin tidak berada di rumah. Dan biasanya konsentrasi masyarakat menjelang akhir bulan Ramadan yakni mudik lebaran. Sehingga perlu diperhatikan kondisi keamanan rumah sehingga nantinya tidak terjadi potensi kebakaran yang dapat membahayakan. Lalu apa antisipasi yang bisa kita lakukan? Selengkapnya akan kita bahas pada program Ruang Publik kali ini. Dan kami juga sudah mengundang satu orang narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Jambi yang pasti sudah tidak asing lagi pemirsa karena kerap kali kita juga berbincang bersama narasumber kita yang satu ini, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Bapak Mustari Afandi APME. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Amsal. Iya, sehat selalu Pak Kadis ya. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitasnya hari ini Pak? Aktivitas hari ini yang pertama kita mengikuti sidang di DPR dan juga rapat tentang kebencanaan. Setelah itu sebelum kesini tadi kita membahas rapat dengan Kemendagri persiapan in-house untuk diklat pemadam satu bagi anggota pemadam kebakaran. Baik, memaksimalkan kekuatan personil Pak ya Sekali. Untuk kegiatan ini luar biasa. Terima kasih di tengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk berbincang di Ruang Publik pada sore hari ini. Dan pemirsa nantinya kami juga akan mengundang Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 Kita akan mengangkat tema antisipasi potensi kebakaran. Baik, Pak Kadis, selama bulan Ramadan ini sekarang kan sudah memasuki Ramadan yang ke-8 ya, kalau nggak salah ya, Ramadan yang ke-8. Lalu seperti apa kondisi yang ada di masyarakat untuk data-data mungkin kasus kebakaran yang terjadi selama bulan Ramadan ini, Pak Kadis? Alhamdulillah Bung Amsal, kalau dibandingkan sudah hari ke-8 ini, kasus kebakaran untuk di bulan suci Ramadan ini sangat jauh menurun. Hanya satu kali kasus kejadian kebakaran itu di dekat SLB. Toko warung toko kelontong dan juga gorengan. Nah, memang pernah kejadian sebelum bulan puasa itu ada 3 ruko yang terbakar dekat di Jelutung, namun tidak mengakibatkan juga ada korban cedera dan sempat melompat juga ke sungai, tapi tidak memasuki bulan puasa. Nah, untuk kondisi sekarang, alhamdulillah dengan kondisi juga musim kemarau tidak ada, namun ada juga beberapa laporan yang terkait mengenai jaringan instalasi listrik. Yang tadi malam juga baru kita melakukan pemadaman menggunakan APAR. Kabel listrik yang beradu sehingga terjadi kobaran api dan konslet, dan itu juga dilakukan pemadaman oleh Dinas Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan PLN juga. Dan untuk sampai hari ke-8 ini insya Allah mudah-mudahan sampai hari terakhir juga nanti bulan puasa ini cuma satu saja kejadian kebakaran. Iya, baik. Ya. Berarti baru satu kasus yang ditemukan ya di kawasan Telanepura masih, Pak Kadis ya. Benar. Tapi untuk penyebabnya apakah tadi yang Bapak sampaikan juga terkait dengan korsleting listrik atau ada faktor-faktor lain nih Pak yang menyebabkan kebakaran yang ditemukan satu kasus ini? Kalau sebenarnya kalau kita kepada seluruh masyarakat, kami menyampaikan banyak sekali kasus kejadian kebakaran ini nih orang menyangka karena musibah. Tetapi kasus kebakaran ini bukan musibah, tetapi karena kelalaian dan kesengajaan. Berarti ada human error-nya Pak ya? Benar sekali. Apalagi di bulan suci Ramadan banyak ibu-ibu yang memasak untuk berbuka puasa. Ntar lagi mau masak kue lebaran ya Pak ya? Apalagi bukan lebaran. Dan mereka meninggalkan sebentar, mungkin istirahat atau sementara kompor tidak dimatikan. Itu juga sering terjadi. Yang selanjutnya juga masyarakat yang pada saat sholat tarawih
meninggalkan sholat, ini kita juga hati-hati antisipasi jangan sampai terjadi seperti tahun yang lalu, meninggalkan rumah karena pada saat kondisi sholat tarawih ada beberapa colokan listrik yang tidak dicabut sehingga terjadi konsleting listrik, itu ada juga. Dan ada juga pada saat bulan puasa juga beberapa tahun yang lalu juga, ini karena setelah mungkin anak dibiarkan untuk bermain kembang api. Setelah mungkin tarawih, emang kembang api atau main petasan. Nah, di daerah dekat situ ada tempat yang berbahaya, yang bahan mudah terbakar. Nah, itu juga menyebab terjadi kebakaran. Dan ada lagi yang memang masyarakat ini tidak memahami ketika memang meninggalkan rumah karena mungkin suasana bulan-bulan puasa, AC, kipas angin dan seterusnya dihidupkan terus sampai melebihi 24 jam tidak pernah dimatikan, itu juga ada. Dan itu juga beberapa penyebab. Ya mungkin kalau dikatakan untuk bulan puasa itu yang paling sering terjadi, khusus ibu-ibu yang memasak. Gas itu tolong memang betul-betul diperhatikan. Apalagi kalau kita sudah mencium bahwa gas ini bocor, lebih bagus tidak usah dulu sementara untuk menghidupkan gas, gitu. Biar lebih aman ya Pak. Benar, ya. Dan dipastikan juga untuk kondisi gasnya kalau sudah aman dan mungkin nanti dicek dengan orang-orang yang lebih tahu, baru bisa dihidupkan lagi Pak ya. Tapi tadi kita melihat sebuah visual, ini kebakaran yang berada di yang Bapak sebutkan tadi ya, ada satu kasus ya. Nah, kalau itu penyebabnya apa Pak? Kalau untuk penyebab khususnya yang kemarin kami lihat itu adalah konsleting listrik yang kita memang dugaan kami melakukan investigasi khusus yang ruko ini yang mungkin dalam pantau yang kita tonton ini ada menjual barang yang konsleting listrik terjadi karena lampu emergensi. Jadi lampu emergensi itu bergantung, ada seperti kita lihat tadi di sana, dan itu hidup selalu terus. Nah, walaupun hidup selalu itu mengantarkan panas. Nah, itulah konsletingnya terjadi karena lampu emergensi tadi ya. Nah, waktu disampaikan kemarin ada ngelas di sana, kita lihat tidak ada alat las, itu tidak ada sama sekali, nggak ada, dan tidak ada bahan berbahaya. Jadi kita lihat itu salah satu itu yang lampu emergensi itu yang tidak mengundang pernah api juga Pak ya? Mengundang api juga. Dan juga ada tabung gas juga yang masih hidup juga sehingga terjadi ledakan untuk kalau kita lihat yang di TV itu. Oke, jadi beragam ya Pak ya? Iya. Jadi ini perlu diperhatikan juga, biasanya kan masyarakat kebanyakan menggunakan lampu emergensi ini untuk mengantisipasi ketika terjadi pemadaman listrik Pak ya? Tapi ternyata lampu emergensi ini kalau misalnya dibiarkan menyala terus juga, itu nantinya juga bisa mengundang kebakaran Pak ya? Iya, bisa mengundang kebakaran ke konsleting. Coba kita lihat saja, ada terkadang kita beli bola lampu yang ada garansinya. Garansi ketika sudah itu mencapai 1 tahun, itu pasti dia akan meletus sendiri, pecah. Nah, itu sudah otomatis. Tapi kalau ada kondisi misalnya jaringan instalasi listrik kita bagus, nah begitu itu meletus, dia tidak konslet. Nah, ini salah satu juga makanya kita sampaikan apabila kita menggunakan lampu emergensi ataupun lampu yang ada garansinya, sudah jangka waktu berapa tahun itu, dan memang sudah harus diganti, tidak harus pecah dulu, tidak harus konslet dulu, baru kita ganti. Nah, kadang-kadang kita lalai untuk itu. Makanya saya katakan tadi, ada kelalaian, ada kesengajaan. Oke, jadi memang perlu diperhatikan, lebih baik diganti Pak ya, dengan mungkin senter yang bisa duduk atau lampu yang bisa duduk tanpa menggunakan ini Pak ya, listrik ya. Atau melalui media charge ya. Ya, makanya kalau kita ini kan sama seperti kayak mesin genset. Mesin genset itu ada mesin genset otomatis. Sama seperti lampu. Lampu ini begitu lampu listrik mati, dia langsung hidup. Dia hidup tidak menghantarkan listrik. Iya, betul. Tetapi begitu lampunya hidup, lampu ini mati menghantarkan listrik, berarti akan masuk yang namanya menambah arus khusus lampu tersebut. Mengikat dia di situ. Mengikat di situ. Tetapi sementara tidak pernah dicabut, tidak pernah dilepas. Sama kayak genset. Genset begitu genset otomatis pasti kita harus turunkan genset dulu. Baru kita hidupkan yang otomatis. Untuk peralihannya ya Pak. Peralihannya. Jangan sampai nanti begitu listrik masuk,
ini juga hidup, nah ini yang terjadi kadang-kadang konslet juga, terjadi ledakan. Oke. Makanya kita harus memang lebih hati-hati terhadap khususnya kelistrikan. Sebenarnya kalau bukan karena arus listrik yang pendek ataupun listrik yang salah, tidak. Tetapi karena memang kita yang dengan sengaja. Sama seperti kami juga pernah temukan pada saat di salah satu pasar tradisional di Kota Jambi yang menjual baju bekas, itu juga terbakar dan colokannya itu terjuntai ya Pak? Kabelnya tuh lembut. Sangat lembut sekali. Nah, berarti udah terlalu panas itu Pak ya? Bukan sangat lembut, itu hanya bisa kapasitas sekian colokan. Oh baik. Tapi dipakai untuk 4 colokan. Nah itu terjadi konsleting. Oke. Dan juga kita harus hati-hati juga menggunakan colokan untuk berapa lama, tahan segala macam. Kalau colokan yang cabang itu juga pernah ditemukan Pak? Itu pernah, dan itu sangat sering terjadi. Karena kenapa? Kadang-kadang kemarin ada di salah satu rumah di Kelurahan di Alam Berajo, karena si bapak ini sayang dengan anaknya, mereka mau keluar, apinya dicas, dicas di rumah, si anaknya disuruh bapaknya cabut, si anaknya sampaikan, itu mau dicas Pak, Pak katanya, belum penuh, nanti aja, nanti dicabut. Si bapak sama si anak pergi, begitu pergi, casannya udah penuh, akhirnya konslet. Terjadi konslet, meledak, rumahnya terbakar. Itu terbakar juga Pak ya? Dan tidak bisa diselamatkan satu benda apapun juga. Hanya baju di badan ketika mereka pulang melihat rumah tersebut. Itu kenapa? Karena sayang dengan anak, tapi tidak sayang dengan lingkungan sekitarnya ataupun rumah mereka sendiri. Dan itu sangat berisiko, apalagi kita meninggalkan kelistrikan dalam kondisi kita tinggalkan. Dan khususnya nanti apalagi di bulan suci Ramadan kita meninggalkan rumah, itu paling tidak kita harus menitip dengan keluarga, dengan tetangga. Jangan dibiarkan kosong Pak ya. Misalnya kalaupun mau hidupkan NCB itu diturunkan, mau pergi NCB diturunkan, kalau malam minta tolong dihidupkan dengan tetangga dan seterusnya, ataupun dikasih kunci titip dengan tetangga. Karena orang yang paling pertama menolong adalah tetangga kalau ketika terjadi musibah demikian. Baik. Tadi Bapak menyebutkan MCB. Kalau untuk kasus MCB yang pernah meledak mungkin pernah terjadi di Jambi ya Pak? NCB itu rata-rata itu bagian luarnya. Bagian luar ataupun karena kita kalau terjadi kebakaran kita memang selalu menurunkan NCB. NCB kita turunkan, tapi sepanjang yang kita lihat ini memang tidak ada. Ada salah satu juga kejadian itu yang memang narik kabelnya tuh dari luar. Jadi NCB di dalam tidak ada. Mestinya dalam satu rumah itu ada NCB luar dan NCB di dalam. Jadi proteksi ketika terjadi kebakaran, NCB di dalam tidak terprotek, tapi di luar bisa terprotek. NCB itu sebenarnya harus luar. Makanya kalau kipas AC pun juga harus ada NCB khusus. Oh, berarti nggak boleh dicampur ya Pak ya? Nggak boleh. Khusus ya? Ya kipas angin itu AC itu harus ada NCB khusus. Mau berapapun AC itu harus, setiap AC harus ada NCB. Baik. Nah itulah salah satu juga kalau memang apalagi AC kalau ada NCB begitu kita mau keluar kota itu diturunkan untuk biar aman. Ini juga harus diedukasi juga kepada masyarakat Pak ya. Takutnya nanti aliran listriknya beradu, malah nanti menyebabkan korsleting listrik, dan itu membahayakan untuk rumah sekitar juga kan. Gini Bang Amsal, saya punya AC di rumah, ada kita misal 6. Saya keluar kota, tidak ada yang ditunggu. Ya, kalau memang AC itu memang dimatikan pakai remote, tapi NCB-nya itu kita turunkan. Oh, jangan wajib dibiarkan diturunkan. Naik ya Pak ya? Enggak usah, tidak dibiarkan naik. Baik. Karena dia akan memasukkan arus terus, dan dia akan mutar rotator itu nanti dengan panas. Nah sebaiknya bagi mungkin masyarakat yang berpergian keluar rumah yang memiliki AC, kami menyarankan di AC tersebut itu ada NCB, sebaiknya diturunkan, apalagi bepergian sampai 2-3 hari atau berlebaran di tempat yang jauh. Nah itu sebagai saran kepada seluruh masyarakat. Itu juga sering terjadi dan kipas angin juga dicabut. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Kadis. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Kita masih membahas tema antisipasi potensi kebakaran dan kita masih berbincang bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Bapak Mustari Afandi APME. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bisa menghubungi di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Tadi memang sudah disampaikan juga saran kepada masyarakat bahwa satu AC-nya itu kalau bisa ada satu MCB dan ketika keluar rumah ataupun berpergian dalam tempo waktu yang cukup lama memang harus diturunkan MCB-nya Pak ya, tidak hanya on off dari remote saja. Nah, mungkin ada peralatan-peralatan lainnya yang mungkin kita anggap sepele Pak, tapi itu juga bisa mengundang kebakaran. Apa saja Pak? Nah, ini perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa di rumah, juga kami juga sering berkoordinasi juga dengan pihak PLN juga. Salah satunya ketika hujan lebat itu ada petir. Petir, kalau kita menghidupkan yang namanya TV, itu jangan hanya dimatikan saja, tapi dicabut colokannya. Khusus yang televisi. Kalau memang di rumah kita tidak punya penangkal petir. Karena rumah kita ini ada daerah yang rawan yang memang selalu disambar petir, karena mungkin mengandung magnet yang sangat tinggi, sehingga walaupun di daratan tinggi, tapi itu jarang juga pernah kena sama petir. Tapi di dataran rendah, tapi karena ada magnet dia sering ditambah dengan petir. Itu satu. Yang kedua, yang sering terjadi adalah kipas angin, Bung Amsol. Selalu kami temukan, kami lakukan investigasi setelah terjadi kebakaran. Yang sering terjadi adalah kipas angin. Dan setelah itu kami wawancara dengan korban. Kipas angin itu terjadi karena ngapa? Tidak dicabut. Tidak dicabut dari colokan. Walaupun itu sudah mati, Pak ya. Karena kabelnya masih masuk. Ada aliran listrik. Listrik dan dia masih masuk dan menghantarkan listrik. Sehingga mutar konduktornya. Nah, itu paling sering terjadi, khusus kayak kebakaran SLB itu juga dan beberapa kebakaran rumah. Yang kedua tadi yang ketiga yang saya sampaikan ini AP, casan HP yang charger HP yang ditinggal. Ditinggal ataupun begitu dicabut HP-nya casannya ditinggal masih dalam colokan-colokan. Itu juga pernah kami temukan lagi adalah kelistrikan ini karena dispenser, Bang Amsol. Dispenser yang airnya sudah habis tapi tidak diisi ulang, sehingga terjadi ledakan. Karena dia kan harus mengantarkan listrik juga di dalam itu. Kalau airnya berisi, tapi kalau airnya kosong, akhirnya terjadi listrik meledak. Selanjutnya adalah magic gom, tempat memasak nasi yang memang sudah habis sama sekali, tetapi masih dicolok, masih kosong ya Pak. Sehingga lempengan itulah yang terjadi konslet. Jadi meledak. Setelah itu adalah kulkas, colokan kulkas yang bercabang. Nah, colokan kulkas ini harus tersendiri sehingga dia tidak menyatu dengan yang lain. Ini sering ditemuin Pak ya, colokan kulkas tuh kadang ada rentetan colokan lain ya Pak. Dan bukan sering dan itu memang itu penyebab kebakaran yang kami lihat. Yang kami lihat itu penyebab kebakaran. Nah, selanjutnya itu adalah pemasangan instalasi listrik yang sangat-sangat memang menganggap itu remeh. Misalnya colokan itu terlalu banyak, misalnya 5 dicoloknya semua. Sementara kabel sambungan satu itu sangat lemah. Nah, seperti itu kejadian di Jalan Sumantri. Itu Coffee ST kafe itu Pak ya. Itu instalasi listriknya sangat berantakan ya Pak. Berantakan. Nah, itu masalah kelistrikan yang sering kita temukan di lapangan, termasuk juga selain kulkas, kipas angin, dispenser, setrika juga. Nah, setrikaan itu juga. Nah, kadang-kadang dia main tutup aja diputar, setelah itu ditinggal. Kalau ditinggal, akhirnya
kipas angin terlalu panas akhirnya terjadi kebakaran, korsleting. Ini terkait masalah kelistrikan. Oke. Jadi jangan dilupakan ketika kita keluar rumah Pak ya, mungkin ingin ibadah sholat tarawih atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya, walaupun sebentar meninggalkan rumah itu memang harus dipastikan semua. Benar sekali. Jadi kami mengimbau kepada memang seluruh masyarakat Kota Jambi di bulan puasa ini tolong betul-betul memperhatikan kelistrikan rumah, karena kita pertama fokus dengan ibadah. Yang kedua, mungkin kita dalam kondisi puasa ini mungkin kadang-kadang tertidur, lupa. Kita memang lagi masak nasi atau apa lupa tertidur, ditinggal. Dan itu memang sering terjadi. Mudah-mudahan kami berharap apa-apa yang di bulan puasa ini yang tidak pernah kita lakukan, jangan terlalu overload. Misalnya contoh nonton TV. Iya, biasa tayangan TV kalau bulan Ramadan kan menarik ya Pak. Iya, katanya Bung Amsol mungkin mulai dari berbuka puasa sampai subuh. Sampai sahur. Nggak mati-mati TV-nya. Nah itu juga biarkan mungkin melakukan istirahat dulu TV-nya. Jangan terus diputar terus. Nah ini juga sering pernah kejadian seperti itu. TV-nya sampai bukan 1 kali 24 jam lagi, 2 kali 24 jam nggak mati-mati. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam itu Bang Amsol. Nah, mudah-mudahan ini juga situ pernah juga terjadi. Jadi banyak Pak ya, beragam cara yang bisa dilakukan masyarakat juga untuk lebih aware terhadap kediamannya, rumah tempat tinggalnya, supaya nanti terhindar dari potensi kebakaran ketika keluar rumah. Lalu kan ini butuh pemahaman juga Pak di tengah masyarakat ya, karena seperti tadi yang Bapak sampaikan, ketika instalasi listrik itu untuk kulkas itu ataupun lemari es itu tidak boleh bercabang, dan ini kan memang butuh upaya sehingga masyarakat juga lebih mengetahui terkait dengan hal-hal ini Pak. Nah, upaya yang dilakukan dari Damkar sendiri Pak untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu seperti apa Pak? Untuk pemadam kebakaran memang kita mengadakan sosialisasi itu baik dengan bagi masyarakat yang menyimpan nomor WA Damkar, WhatsApp Damkar 0811 7113 113, ya 0811 7113 113. Baik. Di situ semua ada edukasi. Cara penggunaan APAR, bahaya kebakaran, penyebab kebakaran, berapa kali kebakaran di Kota Jambi, evakuasi, tugas pemadam kebakaran, semuanya ada semua Bung Amsol. Jadi bagi masyarakat yang sudah menyimpan nomor pemadam WA Damkar 0811 7113 113, selain itu ada edukasi juga, masyarakat juga kapanpun, dimanapun menemukan terjadinya kebakaran, foto, share lokasi, kirim video, langsung dikirim ke nomor tersebut. Petugas kita tidak akan menelpon balik, asalkan memang lokasinya pada titik koordinat yang betul-betul terjadi kebakaran. Yang kedua juga, apabila misal ada ular, binatang melata dan seterusnya yang memang butuh evakuasi penyelamatan, misalnya tawon, juga bisa di nomor tersebut. Itu mengenai nomor WhatsApp itu ada juga, semua edukasi ada. Yang kedua juga kita memberikan pamflet juga kepada masyarakat setiap ada kegiatan, misalnya penyuluhan, sosialisasi tengah masyarakat, dan kita berikan bahaya kebakaran itu apa, dan melalui media sosial pemadam kebakaran, ya IG Damkar, Twitter, termasuk juga TikTok dan seterusnya. Yang sekarang ini kan lebih masyarakat dilihat kan yang mana apa yang lebih itu cepat memang viral cepat ya, tempat Facebook. Dan yang paling sangat mendukung adalah media cetak, media elektronik, seperti mungkin sangat mungkin yang sering TVRI mengundang kami, dan kami merasa sangat terbantu dengan penyebab kebakaran ini, pengembang kebakaran. Berluasan informasinya. Nah, salah satu juga sosialisasi ketika terjadi kebakaran, Bu Hamzol, kenapa Damkar selalu pulangnya konvoy. Nah, misalnya kadang-kadang kita pulang sampai 5 mobil, 6 mobil, ditambah mobil ambulan, terjadi kebakaran. Itu salah satu sosialisasi kami kepada masyarakat. Salah satunya sosialisasi ketika kami pulang melewati beberapa arus jalan, masyarakat melihat. Berarti masyarakat melihat, pertama, Damkar bekerja. Habis melakukan pemadaman kebakaran. Kedua, tentu
kalau saya seorang suami melihat mobil pemadam kebakaran, saya pulang ataupun saya langsung nelpon si istri, kamu lagi masak nggak? Hati-hati loh, ini saya lihat tadi mobil pemadam kebakaran. Ya kan? Bisa mengingatkan juga. Nah, bisa mengingatkan tanpa kita sadari, masyarakat yang melihat mobil pemadam kebakaran, mereka secara otomatis pasti akan terpanggil untuk memproteksi diri mereka sendiri. Walaupun dimana kan, wah tentu si anak pasti ngasih tahu ibunya, si ibu ngasih tahu anaknya jangan main kembang api, apalagi di bulan suci Ramadan ini, oh itu ada mobil pemadam kebakaran tadi baru lewat mau memadamkan. Gitu, itu salah satu juga sosialisasi kepada masyarakat di tengah kota Jambi. Tapi itu bukan hak mutlak, tetapi media sosial ini selalu sangat penting sekali, termasuk juga kunjungan-kunjungan dari TK, SD, anak-anak siswa juga kita kepada orang tuanya juga kita sampaikan, dan termasuk juga ke kecamatan-kecamatan dan kelurahan. Oke, baik. Terkait dengan kondisi potensi kebakaran kan tidak hanya menimpa sejumlah rumah, Pak ya, tapi juga kan tempat-tempat usaha seperti kasusnya di Sipin, dan juga mungkin potensi ini bisa terjadi di mana saja, di tempat usaha, hotel dan lain sebagainya. Lalu apa yang diberikan warning ataupun peringatan nih Pak kepada tempat-tempat usaha supaya nantinya jika terjadi potensi kebakaran itu dapat terlebih dahulu diantisipasi sebelum nanti pemadam kebakaran hadir gitu Pak? Ya, terima kasih Bung Amzal. Di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 itu tentang bangunan, setiap bangunan yang sudah di atas lantai 5 itu wajib memiliki proteksi kebakaran, baik proteksi kebakaran aktif maupun pasif. Nah, proteksi kebakaran aktif ini kalau misalnya bangunan di atas 5 lantai itu dia harus sudah mempunyai groundwater tanki, sudah harus memiliki yang nama sprinkler, fire detector, ya, fire alarm, pompa jack, ya, Siamese connection, termasuk juga hidran pilar maupun hidran lantai maupun hidran halaman, dan ditambah dengan APAR. Nah, ini wajib itu. Karena kenapa? Seperti hotel, kami juga selalu mengecek setiap tahun hotel-hotel, rumah sakit, termasuk juga gedung-gedung pemerintahan gitu ya, juga, Pak? gedung pemerintah, itu wajib. Termasuk juga, mohon maaf ya, kemarin baru-baru ini juga kantor wali kota juga kita lakukan pengecekan juga. Apakah sudah sesuai standar keselamatan proteksi kebakaran. Nah, itu nanti ada lagi yang nama proteksi pasif. Di dalam satu bangunan tersebut, tangga emergensi, tangga evakuasi. Jadi kadang-kadang kita salah menafsirkan antara tangga emergensi dengan tangga evakuasi. Nah, tangga emergensi, tangga darurat ini adalah tangga yang mungkin pintunya itu pintu khusus. Kalau kita ke hotel itu kedap asap, Bung Amzal. Dan itu harus ada yang namanya alat penghisap udaranya, asapnya. Sehingga itu memang ketika terjadi kebakaran, orang harus lewat dari sana, dan juga harus ada namanya spotlight, apa terjadi misalnya gelap, dan udara itu harus udara bersih sampai turun ke bawah. Beda tangga evakuasi. Nah, terus harus ada assembly point yang tempat berkumpul. Nah, bagi khusus yang berisiko tinggi, kita akan melakukan pemberian saran masukan. Nah, khususnya kayak swalayan. Kemarin ada beberapa swalayan kita panggil, kita sampaikan. Ya, salah satu edukasi, ya Bapak punya aset ini kurang lebih 35 miliar loh. Sementara Bapak harus menggunakan memasang proteksi kebakaran ini untuk terusnya. Untuk melindungi asetnya, Pak Kadis ya. Nah, akhirnya kita berikan alhamdulillah. Tapi kalau memang tidak, maka kita akan memberikan peringatan. Teguran sampai kalau bisa sampai dengan penutupan usaha, kan daripada berisiko tinggi kepada jiwa manusia. Itu sanksinya Pak ya? Yang tidak taat sama aturan, karena ini juga untuk keselamatan tempat usahanya juga Pak, dan juga lingkungan di sekitarnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami, pemirsa, tetaplah bersama kami di Ruang Publik.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Publik. Kita masih membahas tema antisipasi potensi kebakaran. Kami juga masih akan mengundang Anda yang ingin berpartisipasi di nomor telepon 0741663885 atau di 0811743333. Kita lanjutkan kembali berbincang bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Pak Mustari Afandi, APME. Baik, tadi sudah menyampaikan juga bahwa baiklah, kita akan sapa penelpon terlebih dahulu, sepertinya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bung Amsol. Ya, selamat sore Pak Yudi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, terima kasih Bung Amsol atas waktunya. Ya, baik. Silakan Pak Yudi, apa yang mau disampaikan? Ya, pertama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-8 ya. Ya, kembali Pak. Ya, mudah-mudahan nanti sampai maghrib kita buka puasa. Amin, amin. Pertama yang saya hormati, ketemu lagi dengan Bapak Sari ya. Ya. Dan penyelamatan Kota Jambi. Ini agak meluas nih. Bukan hanya kebakaran, itu penyelamatan. Kalau Bung Amsol ada kerenggo di rumah, Iya. ular, silakan lapor. Iya, betul Pak. Silakan lapor tuh, nggak usah ragu-ragu. Pasti datang, tidak dipungut biaya kan Pak? Betul, betul. Nah, ya, baik. Berbicara masalah judul kita hari ini, Kota Jambi ini dulu, sekarang, dan akan datang. Sekarang adalah sudah ada 11 kecamatan, 62 kelurahan, 68 kelurahan kalau tidak salah, dan sudah ada 1.606 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 650.000 jiwa. Jadi tanahnya tidak bertambah tuh, Bapak narasumber, tapi orangnya bertambah. Nah, apa yang dijelaskan oleh Pak Mustari tadi, masyarakat tidak bisa menggantungkan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini. Di samping tadi sudah dikatakan bahwa mayoritas penyebab kebakaran itu harus pendek listrik. Tapi seimbang menurut saya juga dengan human error, kelalaian masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Di zaman saat ini, Kota Jambi dan Indonesia, itu semua rumah tangga memakai elektronik, tak ada lagi yang manual. Ini penyebabnya. Nah, dengan adanya teknologi itu, kesadaran masyarakat ini tidak berbarengan dia. Malah kelalaian. Tadi kan sampai tidur TV 24 jam hidup. Ini kan masalah kesadaran, kelalaian. Justru itu menurut saya tidak lagi anjuran Pak Sari. Harus wajib setiap rumah atau ruko atau apapun mempunyai tabung kebakaran. Baik. Karena untuk dapat melakukan pendeteksian dini awal. Menurut saya itu wajib. Sekali beli itu. Nah, itu tadi jumlah penduduk berluas. Nah, lantas masalah kesadaran ini jadi pertanyaan, apa deteksi dini yang dilakukan oleh pemadam kebakaran? Iya. Itu yang penting. Karena banyak masyarakat tidak sadar, lalai, abai. Masalah di rumah tangga dia memakai teknologi elektronik semua. Nah, lantas saya tertarik bahwa dengan banyaknya dibangun pembangunan ruko, hotel. Ini pertanyaan bagi saya, apakah dari pemadam kebakaran pemerintah kota khususnya, apakah sudah pernah memeriksa standar masalah kebakaran ruko-ruko atau hotel-hotel yang sudah dibangun itu? Saya rasa itu belum pernah ada penelitian itu. Ada. Kalau memang sudah ada, ya tentu Pak Mustari sebutkan mana yang sudah, mana yang belum. Ya, baik. Ya, saya itu saja, itu penting ke depannya. Karena memang dilalaikan itu. Baik, Pak Yudi. Menghadapi Jambi yang akan datang, bukan sekarang. Ya, baik. Lagi. Ya, baik. Ternyata deteksi dini ini penting, kesadaran masyarakat ini penting, dan masyarakat tidak bisa lagi main-main dengan kebakaran. Ya, baiklah. Baik, terima kasih Pak Yudi dari Telanai-Pura tadi sudah bergabung bersama kami. Ya, tadi juga sudah menyampaikan pernyataannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi sama Pak Kadis. Ini seperti apa Pak? Tadi ada saran juga nih Pak bahwa wajib ada tabung apar nih setiap rumah. Dan juga bagaimana untuk memeriksa standar kebakaran baik di ruko ataupun di hotel. Seperti apa Pak?
Baik, Bung Anzop, terima kasih dengan Pak Pak Yudi Yudi. tadi ya, dari Telanai. Kami dari pemadam kebakaran kita memiliki 5 pos layanan pemadam kebakaran. Ada di Kota Baru, di Alam Barajo, di Palmera, Jambi Timur, dan Jambi Kota Seberang. Yeah. Dan ditambah satu lagi markas komando itu di Simpang Kawat yang membawai Kecamatan Danau Sipin, Jerutung, Telanai, termasuk juga Kota Baru yang terdekat. Nah, dalam hal ini untuk APAR kita memang setiap waktu, setiap saat juga kita turun, ya. Tetapi juga karena keterbatasan juga personil APAR tersebut, dulu masih ada orang mengurus izin itu wajib menggunakan menyediakan APAR atau racun APAR, sehingga harus ditarik retribusi. Yeah. Tetapi sekarang tidak ada lagi. Tapi itu sudah tetap menjadi kewajiban kita untuk mensosialisasikan setiap rumah. Kedua, perumahan-perumahan juga kami sudah sampaikan kepada pihak developer. Yeah. Ya, jangan hanya memikirkan jenis bangunan rumahnya saja, atap multi roof. Yeah. Setelah tuh plafonnya ini ada PDAM, sudah tuh listrik, tetapi tidak pernah yang namanya pihak perumahan menyediakan satu APAR 3 kilo. Nah, tetapi di tahun 2020 kemarin kami sudah ada beberapa juga dari pihak developer yang mau mendukung program dari pemadam kebakaran, karena ini diatur dalam Perda tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Nah, satu rumah itu memang wajib kita jangan sampai ya harga tabung APAR itu hanya 400.000 kok. Iya. 400.000 itu bisa dipakai seumur ditinggal rumah, hanya penggantian isi ulang setiap tahun. Setiap tahun. Sama kayak membeli gas ya Pak? Iya, beli gas. Ya, iya, tapi gitu. kalau tidak dipakai sekali setahun harus diganti karena expire. Nah, terus terkait mengenai pemeriksaan di hotel, dan juga ataupun di ruko dan segala macam, kita harus melihat risiko tinggi. Nah, seperti untuk hotel-hotel, kita tidak usah sebutkan beberapa hotel-hotel yang bintang 4, bintang 3, itu sudah setiap tahun itu pasti mereka akan, kalau tidak kita yang turun, mereka yang minta diperiksa. Baik. Karena mereka harus ada standar, setelah diperiksa standar proteksi kebakaran oleh pemadam kebakaran. Berarti ada sertifikat yang dikeluarkan? Ada sertifikat gitu, keselamatan kebakaran yang kita terbitkan. Misalnya mereka tidak memiliki hidran pilar, hidran lantai, jack pump dan segala macam, itu ada catatan. Tetapi kita keluarkan, tetapi ada catatan dan harus dipenuhi di dalam tahun berjalan. Termasuk juga rumah sakit. Nah, mungkin ada beberapa nanti yang kami akan pasang stiker bangunan-bangunan yang sudah kita berikan teguran, peringatan, tetapi mungkin nanti akan kita tempelkan stiker bahwasan bangunan ini tidak memiliki proteksi kebakaran. Baik. Karena ini untuk memberikan efek kesadaran. Jangan sampai begitu masyarakat ini mau tidur di salah satu hotel, tetapi di lantai 6, kebakaran di lantai 4, fire alarmnya nggak nyala, Bung Amzol. Nah, bagaimana cara menyelamatkannya? Gitu karena terkurung di atas. Ini kenapa? Karena faktor kelalaian dan kesengajaan. Nah, di Undang-Undang KUHP itu jelas di pasal 118, barang siapa yang lalai ataupun dengan sengaja yang menyebabkan terjadinya kebakaran atau meninggal seseorang atau benda, maka dia akan dihukum pidana, dendanya 1 tahun penjara. Makanya kami sampaikan juga kepada para pelaku usaha, pihak perhotelan, termasuk juga mall, swalayan, dan juga mungkin restoran, mau juga perbankan yang menyimpan uang, masa tidak memiliki fire alarm. Nah, kalau kita di luar negeri, itu orang masuk aja, itu sudah sampai ke pemadam kebakaran. Ada tahu titik di mana kebakaran. Nah, ini kita berharap juga mudah-mudahan ada kesadaran masyarakat sendiri untuk menjaga lingkungan atau menjaga rumah mereka sendiri. Saya pernah sekali, Bung Amzol, memberikan sosialisasi di salah satu rumah sakit. Itu rata semuanya dokter semua. Saya sampaikan, Pak dokter atau Bu dokter ataupun yang para perawat ataupun di tempat lain juga di perbankan, saya sampaikan, guru-guru saya sampaikan, Bapak Ibu punya rumah, punya berapa ratus juta, saya rasa di atas 200 juta semua, ya kan?
dengan tipe yang minimal. Iya. Nah, ada APAR nggak? Nggak ada. Nah, kalau terjadi kebakaran, APAR cuma 400.000 tapi bisa memproteksi sementara bangunan Bapak yang nilainya mungkin di atas 200 juta. Iya. Nah, itulah kita memberikan edukasi kepada mereka, yaitu pun kadang-kadang masyarakat ini kan menganggap biasa saja, tetapi kalau sudah terjadi tinggal baju di badan, baru mereka ingat apa yang disampaikan oleh pemadam kebakaran. Iya, penyesalan biasanya datang belakangan, Pak. Betul. Baik, itu juga memang harus diperhatikan ya, apalagi untuk rumah-rumah yang mungkin baru saja dibangun, didirikan, dan juga kerjasama juga dengan developer, Pak ya, untuk menyediakan APAR. Ya, satu rumah satu. Satu rumah satu. Kalau perlu begitu mereka terima kunci, ya di dapur mereka sudah ada APAR. Iya. Ya, teknik mereka masalah biaya segala macam itu ya developer. Tadi kan dari uang si konsumen juga ini tarik developernya. Kan bukan uang developernya. Gitu. Nah, itu juga kita sampaikan, mohon dukungan kemarin juga kepada para pihak developer. Nah, mereka juga sangat mendukung sekali. Kita berharap jangan berpikir wah sudah beli APAR ini sudah ada tapi nggak pernah diperiksa, Bu Hamzah, itu juga berisiko tinggi. 3 tahun nggak diisi ulang. Ya, walaupun nggak pernah dipakai tapi nggak bisa diusaha, begitu terjadi pakai tersemprot itu akan terjadi ledakan menyambar kita kembali. Maka kalau kita punya tabung racun api di rumah, lihat tanggal expirednya tanggal berapa, lakukan pengisian ulang kembali. Baik. Nah, apabila terjadi hal tidak diinginkan dan itu masih bisa kita manfaatkan, tidak berisiko tinggi kepada kita. Nah, itu yang perlu kami sampaikan, termasuk juga swalayan dan segala macam. Banyak sekali yang expire itu. Jadi tidak hanya sekedar punya, tetapi juga memang harus dilakukan pemantauan dan juga perawatan dari APAR tadi, Pak ya, supaya tidak membahayakan juga. Untuk menolong malah nanti jadi bahaya kan, jadi repot juga. Itu ya, pernah Pak, kejadian di salah satu perkantoran ya pemerintah juga. Di aulanya. Jadi APAR-nya ini kadaluarsa. Kadaluarsa. Itu kebakaran sebelum kita datang. Diambilnya APAR tersebut, disemprotkan, tambah meledak. Tambah meledak, untung mereka tidak tahu. Karena nggak pernah minta sosialisasi dari pemadam yang menganggap itu hal sepele. Karena perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kota Jambi atau secara keseluruhan, kebakaran ini tidak pernah mengenal waktu. Ya, baik pagi, siang, sore, malam, subuh, tengah malam. Karena saya semuanya itu sudah pernah saya hadiri dan saya datangi kalau kejadian kebakaran itu. Malah saya pernah melihat ada seorang bapak-bapak yang terjebak di dalam api yang meninggal terpanggang. Di Tambak Sari, yang mudah-mudahan di lapangan kuburnya. Itu kita datang, si bapak ini sudah keluar. Maka ketika terjadi kebakaran, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, ya tolong lebih berhati-hati. Ya, jangan mendekati lokasi kebakaran. Nah itu. Baik, jadi memang harus waspada, Pak. Dan mungkin ada juga yang mau disampaikan ketika tim dari ataupun personil dari Damkar ini melakukan upaya pemadaman di suatu tempat. Nah, ini kan banyak masyarakat yang panik. Panik ini kan juga nantinya mereka ingin membantu gitu, melakukan upaya pemadaman juga. Tapi ada batasan-batasannya juga, Pak Kadis, ya, supaya masyarakat nantinya tidak terdampak dari musibah kebakaran itu, Pak. Nah, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat, Pak, yang ingin menolong dari tim Damkar melakukan upaya pemadaman? Baik, terima kasih Bu Hamzah kepada seluruh masyarakat. Yang pertama, pemadam kebakaran ini diatur untuk kendaraan diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas. Kita peringkat pertama yang harus didahulukan kalau terjadi kebakaran. Jadi bagi Bapak Ibu pengendara kendaraan lalu lintas yang pada saat di jalanan mendengarkan suara sirene mobil pemadam kebakaran, mohon untuk menyingkir. Karena mobil Rotary yang warnanya merah itu, kalau kita sudah melihat, maka kita harus singkir. Seperti kita di perempatan lampu merah. Ada lampu merah, pasti kita berhenti. Kalau kita melihat ke belakang ada lampu Rotary merah, ambulan atau pemadam kebakaran, kita minggir atau stop. Itu satu yang pertama. Diprioritaskan, Pak. Diprioritas. Yang kedua, kita sampai ke sana, pasti ada respon time. Pada saat kita sampai ke sana, bongkar selang, setelah itu juga memasang selang, setelah itu menembak kepada titik api, pembagian regu. Nah, jangan sampai masyarakat ini
ingin membantu mengangkat selang, tapi mereka tidak tahu bahwasanya begitu tekanan air ini kencang, mereka coba-coba megang nozzle, itu bisa menghantam ke wajah mereka. Oke, bisa terlempar juga. Oh iya, itu kencang itu. Jadi memang orang-orang yang memang profesional. Oke. Yang ketiga, kami sampaikan kepada masyarakat jangan memasuki tempat kejadian kebakaran. Karena kita tidak tahu. Kami yang pertama yang kami amankan ya apakah ada sumber gas di sana atau tabung gas atau sumber bahan bakar minyak yang bisa terjadi datar ataupun kendaraan bermotor. Jadi kami sampaikan jangan sampai mendekati tempat lokasi kebakaran atau masuk ke dalam, mau ngambil perhiasan atau segala macam, nggak usah. Seandainya memang harus menggunakan alat APD, ya, masker, baju tahan panas. Jadi baju tahan api itu yang digunakan teman-teman pada saat itu, mereka menggunakan itu. Kalaupun mau masuk itu kobaran asap yang kita lihat tadi, itu mereka menggunakan SCBA. Nah, SCBA itu mengandung oksigen juga dan segala macam. Dan yang terakhir, kalaupun sudah selesai pendinginan, jangan dulu mendekati, biarkan kami melakukan pendinginan. Jangan sampai itu bara masih ada, mereka dipijak akhirnya meledak, akan luka dan segala macam. Jadi sepanjang masih pemadam kebakaran belum selesai memadamkan, mohon kepada masyarakat untuk tidak memasuki tempat kejadian kebakaran. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kemudahan, tidak ada kebakaran di Kota Jambi. Amin, Pak. Cukup satu saja, tidak ada tambahan maupun kebakaran lahan, cuman kebakaran hati saja kepada yang di atas. Tapi memang tim damkar juga selalu standby 24 jam. 24 jam. Pak, ya. Iya. Baik, nanti di tiap-tiap pos juga. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami usai jeda, kami akan kembali lagi di Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Ruang Publik dan kita sudah berada pada sesi terakhir pada perbincangan kita pada sore hari ini. Langsung saja Pak Kadis, mungkin penekanan apa nih yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat agar rumahnya tetap aman, lingkungannya tetap aman selama bulan suci Ramadan ini agar tidak terjadi kasus kebakaran, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Bung Hamzah kepada seluruh masyarakat di Kota Jambi dan khususnya dan secara luas Provinsi Jambi. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran menghimbau dalam kondisi bulan suci Ramadan maupun nanti akan mendekati hari Lebaran kepada warga masyarakat yang meninggalkan rumah baik pada sholat tarawih untuk memastikan kelistrikan di rumahnya masing-masing. Ya. Jangan sampai ada yang masih mencolok HP, jangan sampai ada colokan yang mau dilepas dan seterusnya. Termasuk apalagi kipas angin itu sangat berisiko tinggi, Bung Hamzah. Dan kebakaran ini bukan karena musibah, tapi karena kelalaian dan kesengajaan. Ya, kelalaian dan kesengajaan, jangan sampai tinggal baju di badan, baru kita menyesal nanti kemudian. Nah, selanjutnya dalam musim bulan suci Ramadan dan Lebaran, apalagi Lebaran, kalau kita meninggalkan rumah, sebaiknya sampaikan kepada tetangga sebelah. Bahwasanya kita mau pergi, ya meninggalkan rumah, dititipkan atau ya, Pak, dititipkan. Jangan sampai apa yang kita sudah sampaikan nanti ternyata karena tidak kita titipan ada apa-apa dengan rumah kita ataupun sudah berharga. Dan kami juga sampaikan apabila terjadi kebakaran, mohon dibantu pemadam kebakaran. Yang pertama pada seluruh masyarakat jangan hanya menonton saja atau memvideokan, memviralkan min yang dipiralkan itu belum tentu bisa membantu kebakaran loh. Kami sampaikan. Ya. Nah, lebih bagus ya membantu masyarakat untuk menyingkir jangan mendekati area tempat kejadian kebakaran. Berarti clear area dulu, Pak, ya? Iya, clearkan dulu. Yang kedua, kalau kita yang kena musibah, jangan mendekati walaupun kita punya barang berharga. Biarkan pemadam kebakaran memadamkan dulu sampai dengan pendinginan karena berisiko tinggi. Apabila nanti tertusuk paku, masih ada bara api dan seterusnya. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya kami sampaikan, pemadam kebakaran ini ya kami bekerja sesuai dengan SOP. Ya, respon time kita 15 menit sudah sampai di lokasi. Kita punya wilayah manajemen. Jangan pernah mengatakan pemadam kebakaran itu terlambat. Ya,
kalau tidak dapat telepon, bagaimana kami mau turun? Pemadam kebakaran bukan Superman. Pemadam kebakaran bukan Spiderman. Baik. Pemadam kebakaran punya juga tanggung jawab apabila memang masuk laporan. Kadang-kadang kami cuma bisa lihat di TikTok dulu, ya di IG, baru dapat laporan. Nah seharusnya masyarakat melapor dulu ke pemadam kebakaran ke nomor 0811 7113 113. Baik. Untuk khususnya kebakaran dan penyelamatan. Baiklah, itu ya pemirsa, jangan lupa dicatat nomor handphonenya di 0811 7113 113 dan bisa langsung melaporkan jika terjadi kasus kebakaran. Terima kasih banyak Pak Mustari Apandi APME, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi yang sudah memberikan edukasi juga agar lebih protek ya terhadap tempat tinggal kita agar terhindar dari kasus kebakaran. Terima kasih Pak atas kehadirannya, sehat selalu. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, dan semoga Anda juga lebih aware dengan lingkungan sekitar Anda, terutama untuk Anda yang ingin pergi untuk memastikan rumah dalam keadaan yang aman dan terhindar dari potensi kebakaran. Terima kasih sudah menyaksikan Ruang Publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.